Jadi mungkin kalau dibandingin sama filmku yang sebelum-sebelumnya, mungkin di sini lebih komedinya juga dapat, sedihnya dapat. Terus kalian akan merasakan experience dari nangis ketawa lagi, nangis lagi. Berlanjut ke skenario dan kita mau mulai syuting itu di bulan Juli waktu itu. Juli sampai Agustus kita rem. Serius? Iya. Agustus kemarin ya. Sebulan. Kata Jawa mau jadi 3 aja. Tergoda tidak Bapak untuk bikin film horor? Sampai saat ini belum tergerak karena Aku sebenarnya paling suka ke bioskop untuk mencari tontonan yang menghibur gitu. Jadi ini pas banget untuk ditonton sebagai penutup akhir tahun. Oh iya. Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Ya, ini udah ada hijau-hijau. Saya nge-match loh, hijau. Iya, loh. Kursi, oh biru, nggak apa-apa. Itu atasnya biru. Kursi sengaja dibeli untuk acara ini ya. wow. Royal sekali bukan? Wow. Keren. Selamat datang di Ruang Radio untuk cek toko sebelah 2. Ini nggak usah dikenalin, udah pasti tahu semua. Oh, ya, oke. ini Bapak yang ada di ujung. Iya. Sepertinya Bapak tahu berapa kali Pak kesini Pak? Saya ini kayak ketiga kali deh. 3 kali ya? Iya. Ada Eros Prakasa di sana. Halo, Halo Mas. teman-teman, apa kabar? Terus ada Kak Laura Basuki. Halo Kak. Halo. Hai. Ada Biduri. Hai. Aku biasanya lihat kamu di Instagram doang. Sekarang ketemu. Terus ada ya Kawan. satu. Siapa nih? Diam, Kawan. diam. Ini saya jadi Yohan. Ya. Saya jadi Koafuk. bukan lain. Ada Kawawan. Kawawan luar Halo. biasa. Hernawan Yoga. Saya nonton loh. Apanya? Filmnya dong. Oh, keren. Yang pertama, Ya. ya kan? Cek toko sebelah yang pertama itu adalah tahun 2016 ya. 16 ke 2022 kan lama nih. Iya betul. Kenapa lama ayahanda? Begini anakku. Jadi kayak rapat tua. Oh iya betul. Kan temanya keluarga juga. Oh iya. Iya betul. Kenapa lama? Karena menyiapkan cerita yang cocok dan cukup solid untuk bisa membawa nama besar Cek Toko Sebelah itu tidak mudah gitu. Karena kalau kita nggak benar-benar siap, nggak benar-benar yakin, nanti bisa terbentur sama kekecewaan oleh orang-orang yang memang sudah terlanjur cinta sama film yang pertama gitu. Jadi kita memang baru sekarang aku pribadi merasa oke, ini cerita yang cukup layak untuk meneruskan nama Cek Toko Sebelah gitu. Karena kan kalau yang pertama ketika 2016 itu keluar, itu responnya kan luar biasa ya. Orang mungkin mikirnya adalah apa sih Cek Toko Sebelah, padahal kalau kita tonton ya, parameterisnya dan juga teman-teman bisa rewatch lagi, tapi yang legal ya, di Disney Plus Hotstar itu ada. Iya. Nah, itu bisa ditonton. Ceritanya kan sebetulnya seputar keluarga. Iya. Yang bener menurutku ya, itu relate banget sama banyak orang. Walaupun mungkin case-nya berbeda. Betul. Ya kan? Kalau Mas Erwin, cailah Mas Erwin. Iya. Sama kakaknya ya, Yohan. Mas Yohan. Iya. Ini kan ributnya gara-gara ada toko yang dikelola ayahnya, kemudian siapa nih yang menerusin? Betul. Itu kan harus menurunkan ego Iya. dan sebagainya. Nah ini di season yang kedua ini, apakah ceritanya masih seputar ini atau belok ke yang lain? Ya karena tokonya kan sudah berubah jadi studio fotonya Yohan. Jadi di sini konfliknya juga dari ayah dan 2 anak laki-laki ini melebar ke pasangannya masing-masing gitu. Erwin dengan Natalie yang ingin menikah, tapi mamahnya Natalie sepertinya sangat-sangat memberikan banyak banget tantangan buat pasangan ini. Kemudian Yohan dan Ayu yang sudah menikah selama 5 tahun, tapi Ayu belum ingin punya anak, dan ini menjadi sesuatu yang meresahkan buat Avok sang ayahnya Yohan gitu. Jadi konfliknya memang 2 konflik yang berjalan beriringan, namun solusinya nanti kita ketemu di akhir bersama-sama. Nah ini juga sama ya. Cerita-cerita seperti ini kan banyak banget kejadian di Iya. masyarakat kita kan. Betul. Kapan nikah? Udah nikah Iya. ditanya kapan punya Betul. anak, ya kan? Iya. Punya anak kapan nambah anak? Iya. Pacaran kapan nikahnya? Gitu. Iya. Itu kan terjadi terus. Nah, Nah. berarti cerita yang seperti itu yang memang diangkat. Apakah memang kayak yuk kita bikin cerita yang paling relate deh? Gitu. Iya, itu Awalnya elemen, gitu, elemen penting untuk mencari relatability, itu penting banget menurutku, karena kita cari isu yang dekat sama masyarakat, dekat sama orang, dekat sama
manusia pada dasarnya, mau dari suku ataupun latar belakang ekonomi dan sosial seperti apapun, isu apa sih yang kira-kira relate ke semuanya gitu. Memang itu elemen yang penting banget sih untuk kita cari gitu. Oke, kalau tadi dibilang adalah konfliknya bareng dengan pasangannya. Sekarang ada pasangannya di sini di film. Agak deg-degan saya dia. Film, ya. Mohon maaf. Kalau orang, Ya. di sini kan kalau jadi Natalia. Iya. Susah nggak sih? Ini kan sebelumnya karakternya udah ada existing, tapi terus tiba-tiba diisi sama Kak Laura yang apa ya? Ada PR nggak sih untuk ngeblend in dengan karakter yang sebelumnya gitu? Bukan karakter sebelumnya, tapi adalah Karakter yang diperankan sebelumnya. Betul. Ribet. Aku memang pas ditawarin Cek Toko Sebelah 2 ini, aku nonton lagi yang pertama, ulang lagi. Dulu sih udah nonton, cuma nonton ulang gitu. Cuman memang ada persamaan perjalanannya sama, cuman ada sedikit perbedaan pembawaan. Pastinya setiap pemain kan memerankan satu tokoh tuh interpretasinya beda-beda gitu. Dan aku menawarkan interpretasiku ke Ernest dan Ernest approve, ya udah kita jalanin yang versi aku gini. Sebenarnya sih menceritakan perjalanan, kalau di pertama kan akhirnya mereka bertunangan Ernest dan Linda. Yang di kedua ini melanjutkan cerita itu. Perjalanan pertunangan itu gimana cara mendapatkan restu dari ibu sampai akhirnya berhasil nikah apa enggak gitu dia kedua ini. Nanti lihat ya, kira-kira pada pacarin doang, ditunangin doang tapi nggak nikahin. Aduh. Ditunangin doang. Iya, gimana dong? Ditunangin. Ditunangin. Berarti untuk apa ya? Untuk masuk ke karakter ini sebenarnya nggak terlalu susah ya, atau hal. Oh ya, dibantu dengan proses reading. Sebelumnya ada reading dulu, banyak ngobrol dengan sutradara, dengan penulis juga Meira, dia sebagai co-director juga. Jadi menyamakan visi dulu sebelum akhirnya syuting. Ketika syuting ya udah nggak ada problem sih. Wah, berarti mulus-mulus aja. Kalau penasaran kira-kira seperti apa di Nikah Ada Bangga, nonton. Sebenarnya premier di bioskop rilis resminya kapan sih? 22 Desember. Hari Ibu guys. Iya. Itu hari apa ya harinya? Kamis. Oh, tonton hari Kamis tanggal 22 ya. Oke, Duri. Halo. Aku mau nanya sama kamu. Kamu katanya di sini jadi cewek kue. Aduh, dari wardrobe-nya sih kayak gitu ya, warna-warni pastel. Berarti di sini Widuri perannya sebagai apa? Karena ini kan karakter baru ya. Aku perannya itu sebagai anak yang sebenarnya aku anaknya Peter. Peter itu nama papahnya Amanda, tapi karena Peter lagi ada mau ngurus sidang cerai, jadi dititipin sama sepupunya Peter, yaitu Om Yohan sama Tante Ayu. Di situ aku dititipin. Iya. Atas idenya Afuk Iya, supaya mancing mancing. biar siapa tahu jadi pengen punya Ya anak. Allah, beneran ini ya. Pinteran emang si Apuk. Iya. Kok Apuk pinter bener. Beneran kayak masyarakat kita pada umumnya. Iya. Ya, inspirasinya memang dari apa yang terjadi di kehidupan nyata sih gitu. Kamu susah nggak untuk ngeblend in sama teman-teman yang lain, sama pemain-pemain yang lain, kata yang lain? Yang pasti awal-awalnya susah, masih kayak malu-malu gitu. Tapi lama-lama aku kan ada proses reading juga, jadi kita bisa ada waktu untuk ngobrol, main-main. Terus lama-lama waktu syuting udah di depan kamera, udah akrab, udah bisa ngobrol-ngobrol gitu. Nah ini kan beda ya sama film kamu sebelumnya. Ini kan aku sebelumnya mau nanya, Kak, ini kemasannya tuh masih sama dengan Cek Toko Sebelah yang pertama atau dibedain sih? Kalau yang pertama kan komedinya juga banyak gitu. Kalau yang ini porsinya gimana? Secara garis besar sih masih mengusung konsep yang kurang lebih sama sih. Nah, kita ada perbedaan treatment komedi, tapi aku rasa itu perbedaannya teknis ya. Maksudnya penonton mungkin nggak akan merasakan perbedaan itu karena itu lebih ke sifatnya agak teknis gitu. Tapi secara konsep besar sih sebenarnya sama. Artinya berusaha ngeblend drama keluarga dengan komedi gitu pada garis besarnya. Oke, nah kamu kesusahan nggak? Ketawa mulu nggak sih kalau syuting? Zuzur, tolong. Ketawa, pasti. Ketawa. Soalnya kan ini emang filmnya komedi dan ada Om Yusril, ada Om Wawan, itu yang bikin, itu yang bikin kocak banget. Kakak kocak. Iya, sensinya juga ngakak dan dibalik layar juga pada bikin jokes itu seru banget. Nah ini ada komedi konsultannya, saudara-saudara.
tawa dong, tolong. Gue ngebius aja sendiri. Aman. Iya. Peran seorang komedi konsultan. Iya. Orang kan taunya film komedi berarti ya udah skripnya begini ketawa aja. Padahal kan di balik itu ada sebuah role yang mungkin orang nggak ngerti, namanya adalah komedi konsultan. Perannya sejauh apa sih? Ya ini sih apa? Ya nyuntik komedi. Iya. Enggak, maksudnya gini. Kadang kan kita udah kayak komedi udah dimasukin aja, tapi kan nggak semua komedi bisa dimasukin ke skenario gitu. Maksudnya di skrip ada yang ternyata ya lucu aja tapi tidak masuk ke cerita, tidak ngeblend gitu. Nah, soal komedi ya kerja di situ gitu. Gimana caranya masukin komedi yang bisa ngeblend sama cerita, nggak keluar jauh gitu, gitu sih. Nah, memperkaya apa yang udah ada di skrip. Ketika kita datang ke lokasi mencari apa, kita masih punya potensi pengembangan lain nggak yang belum ada di skenario misalnya. Berarti dari komedi konsultan ke sutradara itu berarti intens banget sekali. Komedi konsultan sangat bekerja dengan sutradara sangat intens sejak awal gitu. Dari brainstorming berdua doang, habis itu kita ikut reading sama cast, terus di setnya juga diskusi, bahkan di luar set, di luar syuting juga. Karena Wan, nih enaknya diapain ya gitu, WhatsApp gitu, kayak gitu juga, seintens itu, iya. Berarti ya. Oke, berarti kan semuanya di konsep. Tapi kalau di film ini kebanyakan tuh based on yang sudah ditentukan komedinya, atau malah justru banyak celutukan-celutukan yang lain situasional gitu. Kalau yang improvisasi sebenarnya kalau aku bikin film sih biasanya minim ya, karena kita pengen semuanya tuh mateng, semuanya siap. Improvisasi pasti ada, karena kalau bekerja dengan komedian nggak mungkin kita cegah gitu, dan aku kasih ruang, tapi paling tidak yang kita butuhkan beres dulu gitu. Kalau yang kita butuhkan di skenario udah beres, mereka mau nambah-nambahin silakan gitu, kira-kira gitu. Oke, kalau orang dapat scene komedi nggak? Banyak. Tapi sebenarnya peran Natali ini lumayan serius, cuma dia terjebak di situasi yang lucu aja. Nah ini gitu loh, maksudnya kan perannya itu serius. Iya. Tapi ini adalah sebuah film drama komedi, ngebahasnya keluarga. Masih kecipratan komedi juga. Betul. Susah tidak? Susah banget. Susah nahan ketawa sebenarnya. Oh, nanti ada di bloopers ya, momen-momen Natali gak bisa nahan ketawa. Oh, baik. Lihat nanti lihat ya. sendiri. Lihat sendiri. Oke. Berarti ceritanya adalah masih tentang keluarga. Iya. Masih tentang dengan sesuatu yang sangat relate dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Prosesnya berapa lama? Dari awal diskusi tentang konsep itu akhir tahun lalu 2021. Ketika kita sudah sepakat, oke, let's go, kita kerjakan ini. Aku sama istriku sama produserku Pacan Parwes, kita awal tahun udah mulai nyiapin sinopsis, berlanjut ke skenario, dan kita mau mulai syuting tuh di bulan Juli waktu itu. Juli sampai Agustus kita rep. Serius? Iya. Agustus kemarin ya. Sebulan, nggak sampai malah. Kalau kita kalau film drama komedi itu sebenarnya shooting days itu tidak terlalu panjang sebenarnya, karena kita kan bukan action gitu yang membutuhkan set piece teknis yang ribet, dan kita juga syutingnya dengan 2 kamera, jadi itu juga mempercepat prosesnya gitu. Oke. Sebulan, dan akhirnya sekarang siap rilis nanti di tanggal 22 ya. Nah ini sekarang nih yang kamu udah nonton, kalau ini udah tayang berarti ada 20 orang yang sudah nonton duluan di hari Minggu. Sekarang tanggal berapa saudara-saudara? Saya lupa. 18. Ya. Oke, kok kan kemasannya sama ya, masih dengan balutan komedi dan sebagainya. Mungkin cast-nya ada beberapa yang baru. Selain itu, apa yang bikin beda Cek Toko Sebelah 1 sama Toko Sebelah 2? Mungkin kalau dari segi sudut pandang sutradara, kita kan udah nonton di 2 kota nih sebelum kesini gitu, dan menarik karena aku dapat beberapa review yang mention tentang sinematografinya gitu. Kebetulan memang itu salah satu aspek yang untuk film ini bisa dibilang yang paling matang persiapannya mungkin dibanding film-filmku yang sebelumnya, karena kebetulan bekerja dengan seorang sinematografer yang
mungkin satu visi ya sama aku. Jadi kita punya kesempatan buat mengeksplor banyak hal di sinematografinya Cek Toko Sebelah Dua ini. Jadi mungkin kalau dibandingin sama filmku yang sebelumnya mungkin di sini lebih niat lah ya nguliknya kasarnya gitu. Jadi lebih ada treatment shot-shot tertentu, ada banyak long take. Jadi ketika ada yang mention dan bilang, oh sinematografinya menarik, aku merasa wah ternyata nggak sia-sia bikin berbagai konsep sinematografi barengan sama sinematografernya. Dan ini mungkin yang belum aku bikin di film-film sebelumnya gitu. Wow, oke, baiklah kalau begitu. Ini aku penasaran. Ini bakal mentok cuma di Cek Toko Sebelah Dua atau mau dibikin trilogi sekalian? Hah, belum tahu. Karena kan jaraknya lumayan lama nih. Gimana nanti aja, 6 tahun lagi. Nah tuh, udah dibocorin. Gimana ntar? Belum tahu. Berarti masih belum tahu ya? Belum tahu. Oke, kalau series? Ada Series rencana nggak? sebenarnya aku sih udah nggak pernah ngerjain seriesnya lagi ya. Terakhir kan Benedion yang nyutradarain. Aku juga nggak tahu perkembangannya gimana untuk season berikutnya. Alright, oke kalau begitu. Iya, aku pengen ngobrol lama guys, tapi nggak bisa karena mereka habis ini mau ke radio sebelah. Jangan cek YouTube radio sebelah, jangan cek Toko Sebelah aja ya. Ceknya YouTube ini aja. Oke. Terakhir Ya. dari masing-masing Kak, kenapa orang-orang di luar sana harus nonton Cek Toko Sebelah 2? Why? Silakan. Buat terakhir aja deh. So, Berarti gua pertama. Silakan. Kenapa harus nonton Cek Toko Sebelah 2? Karena kalian akan merasakan experience dari nangis ketawa lagi, nangis lagi. Wow. Emosi ya diadukan Emosi roller coaster. Kalau nggak sampai gitu, lo gimana? Kalau nggak sampai itu ini jangan tayang. Aduh. Yang ini di-cut aja. Cut aja omongan, jadi 3 aja. Yang ini di green screen. Nih, aku udah siap-siap. Nanti jam 3 kan mau nonton. Iya. Sudah bersapu tangan saya. Awal bukan? Mau bius orang. Mau Zaman dulu. Bius orang. Dimasukin ke hardtop. Kalau dari Widuri, Harapan apa? kenapa harus ya? kenapa harus nonton Cek Toko Sebelah 2? Banyak poin-poin bagus yang bisa penonton ambil, dan komedinya juga dapat, sedihnya dapat. Terus ini paling seru kalau nonton bareng keluarga sih, jadi harus wajib buat bareng keluarga atau teman-teman. Wow, oke. Jadi biar orang pada tahu ya, jangan nanya kapan kawin, kapan punya anak. Tolong, sudahi semua itu ya. Kalau Ra, Aku sebenarnya paling suka ke bioskop untuk mencari tontonan yang menghibur gitu. Jadi ini pas banget untuk ditonton sebagai penutup akhir tahun. oh iya, betul. Lupa gue. Iya, udah ngambil. Lupa lagi ya. Mas Eros terakhir. Yang terakhir lagi mikir. Iya. Enggak ya, drama komedi secara umum komedi lokal tuh jarang ya. Sampai saat ini film kita masih didominasi sama mungkin kalau nggak horor mungkin drama ya. Komedi itu bisa dibilang bisa kehitung sama jari gitu. Setiap bulan belum tentu ada satu film komedi di bioskop. Jadi semoga ini bisa jadi sajian komedi yang menyegarkan, menghibur, tapi juga meninggalkan makna yang mendalam lah buat penonton. Oke. Nah, tergoda tidak Bapak untuk bikin film horor? Sampai saat ini belum tergerak karena saya sendiri nggak suka nonton horor soalnya. Jadi nggak suka dikaget-kagetin dan ngapain bikin sesuatu yang saya nggak suka. Sampai saat ini sih mikirnya masih begitu. Nggak tahu ya kalau nanti. Nah, kita lihat aja ya. Oke. Cek Toko Sebelah 2 sekali lagi 22 Desember tayang di bioskop ya. Nonton bareng keluarga, nonton bareng teman-teman. Nanti kita akan ketawa nangis seperti roller coaster, dan kita tunggu aja nanti trilogi nggak nih ya, tunggu beberapa tahun lagi. Alright, terima kasih buat Mas Eros, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Maci. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu dari YouTube Gajah Mada Group Channel Ruang Radio sampai di sini, dan kita akan ketemu lagi kapan-kapan dengan bintang tamu yang lain. Jangan lupa like, subscribe, share ke semua teman-teman kamu, dan kita akan ketemu besok-besok. Terima kasih. Ruang Radio selalu ada untuk radio. Dadah. Lagi impersonet kaktus. Oh, ini.